Halo teman-teman ITDC, selamat Natal dan menyambut tahun baru kami ucapkan dan selamat datang di Restock Podcast ITDC yang membahas mengenai risiko secara santai dan tetap strategis. Hari ini kita bersama Bapak Troy Waroka, Direktur Operasi ITDC, untuk membahas bagaimana risiko dikelola dalam operasional kawasan pariwisata dan event berskala internasional. Terima kasih Pak Troy atas kehadirannya. Selamat pagi, selamat merayakan Hari Natal bagi semua karyawan ITDC yang merayakan. Dan tentunya kita berdoa untuk selalu mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk ITDC kita tercinta. Pak Troy selaku Direktur Operasi ITDC, untuk kawasan yang dikelola seperti Nusa Dua, Mandalika, dan Golomori, apa risiko operasional yang paling sering dihadapi? Cukup banyak risiko operasional yang dihadapi. Antara lain misalnya, terutama dalam bulan-bulan terakhir ini adalah faktor cuaca. Gangguan cuaca itu menjadi sangat penting karena itu juga berdampak kepada okupansi, berdampak kepada keselamatan penerbangan dari Jakarta ke tiga tujuan kawasan. Kemudian yang lain adalah pekerjaan keterlambatan konstruksi. Kemudian juga ada juga yang paling penting dari semuanya adalah resiko keselamatan bagi pekerja, karyawan, dan juga pengunjung. Ini menjadi sangat penting karena kawasan pariwisata itu sangat identik dengan keamanan, kenyamanan, dan yang paling penting juga adalah kepastian. Artinya bahwa mereka datang ke kawasan kita, mereka mendapatkan kepastian pelayanan yang cukup baik. Terus harus diperhatikan juga kawasan ini harus hidup setiap hari, harus terus beraktivitas, terus berdenyut. Tantangan kami adalah memastikan semua layanan ini berfungsi dengan sempurna, berjalan secara aman, dan dapat diandalkan untuk memberikan pelayanan yang cukup baik kepada pengunjung. Sebagai contoh, eh, hal kecil, kita memasuki kawasan Nusa Dua akan sangat banyak kita temui adanya tempat cuci tangan, termasuk dengan pengeringnya. Mungkin di kawasan pariwisata yang paling terbanyak tempat cuci tangan adalah di Nusa Dua. Ya. Artinya apa? Eh, Pelayanan yang terbaik ingin selalu kita berikan, tapi juga jangan lupa dengan adanya cukup banyak tempat cuci tangan itu ada risiko, terutama misalnya apa? Gangguan terhadap listrik, kemudian juga kebersihan, dan itu harus kita antisipasi. Jadi artinya dalam setiap pelayanan yang kita berikan selalu ada risiko di baliknya. Nah, risiko ini yang harus kita antisipasi bersama-sama apapun bentuknya. Bagaimana tim operasi memastikan risiko-risiko tersebut tidak berkembang menjadi masalah yang besar? Yang pasti kami memiliki satu struktur organisasi K3. Yang ini kebetulan langsung diketuai oleh Direktur Operasi ITDC. Kemudian juga yang kedua adalah memberikan respon cepat dalam setiap problem yang muncul. Sebagai contoh, alhamdulillah kami memiliki satuan damkar yang cukup baik di kawasan Nusa Dua. Dan ini di kawasan lain di Mandalika kami juga miliki, di Golomori kami disupport oleh Pemprov. Dan artinya itu menjadi sebuah bentuk kepastian respon cepat itu bisa dilayani dengan secepat-cepatnya. Kemudian juga di Mandalika tahun depan kita akan lengkapi dengan pasukan berkuda. Artinya kita harus memberikan pengamanan yang cukup baik kepada pengunjung, mereka merasakan nyaman, dan ini juga memberikan salah satu contoh bahwa ITDC harus memberikan satu pelayanan yang terintegrasi, dan ini harus dilakukan secara berkelanjutan, dan yang paling penting berkomunikasi dengan pihak eksternal. Siapa? TNI, Polri, Basarnas, termasuk di dalamnya karena kita memiliki laut yang cukup panjang adalah Angkatan Laut. Kemudian tentunya di Bali dengan Bentala. Artinya eh, diskusi, komunikasi ini harus dijalankan dengan semua stakeholder guna mengantisipasi resiko-resiko buruk yang sangat mungkin terjadi kapanpun dan bisa terjadi di mana saja. Terima kasih Bapak. Selaku Direktur Operasi ITDC, selain membidangi operasional kawasan, Bapak juga membidangi mengenai event dan aktivasi kawasan. Bagaimana Bapak mengelola risiko yang terjadi pada event dan aktivasi kawasan? Paling penting event itu selalu memiliki resiko yang cukup tinggi. Jadi melibatkan banyak orang dan faktor yang teknis non teknis itu bisa terjadi kapan saja. Setiap event itu kita harus awali dengan risk assessment, kemudian rencana kontingensi dan juga pengamanan yang berlapis.
Dan paling penting dari semuanya sesungguhnya satu adalah komunikasi. Komunikasi ini harus berjalan dari paling atas sampai terbawah. Tujuannya adalah sangat sederhana, bagaimana event ini berjalan dengan sempurna, baik, dan memberikan reputasi, memberikan citra yang positif untuk ITDC. Alhamdulillah, sejak kami berdinas di ITDC, mulai dari Indonesia MotoGP, kemudian juga ada Aquabike, walaupun itu di Sumatera Utara, kemudian ada Nusa Dua Festival, dan beragam event lainnya, itu berlangsung dengan sempurna, dengan baik. Artinya apa? Eh, Contoh paling gampang, faktor cuaca yang tadi saya bicarakan di depan, itu tidak terjadi. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita berdoa bersama-sama supaya cuaca ini bisa berjalan dengan baik dan bisa mendukung event ini dengan sempurna. Karena cuaca itu menjadi sangat utama dalam semua perhelatan event. Kemudian faktor keamanan. Dalam beberapa event yang dilakukan, 2-3 tahun terakhir, alhamdulillah event selalu berjalan dengan aman dan kondusif. Terus yang paling penting adalah ini memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, secara berjenjang Indonesia MotoGP setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan penonton dan juga selalu terjadi peningkatan dampak ekonomi. 140.000 penonton bukan hal mudah untuk kita lakukan, namun itu terjadi. Tapi itu dengan teamwork yang saya rasa cukup baik. Jadi setiap event itu selalu ada dinamika, selalu ada risiko, namun kuncinya bagaimana koordinasi, 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 dan koordinasi. Kuncinya hanya itu, memastikan semua risiko buruk tidak terjadi, tapi yang positif harus terjadi. Nah itu kita jalankan sama-sama. Terima kasih Bapak. Sebagai penutup, apa pesan-pesan Bapak untuk tim operasional ITDC? Saya mengajak semua keluarga besar ITDC untuk memiliki mindset risk owner yang cukup baik. Kemudian resiko itu tidak bisa dihindari dan bisa datang kapan saja. Tidak boleh lengah karena ini akan menjadi satu hal yang tentunya tidak baik kalau kita lengah. Kemudian juga semua harus disiplin dengan SOP yang berlaku. Apa yang sudah ditentukan oleh masing-masing VP disampaikan untuk ditindaklanjuti. Apa-apa yang sudah ditentukan berkoordinasi dengan pihak K3 misalnya, itu juga harus dijalankan. Jadi bukan hanya masalah bendera K3 yang terpasang, namun bagaimana ditindaklanjuti. Terus kemudian kolaborasi. Sehingga kolaborasi ini menjadi sangat penting karena kolaborasi itu bukan hanya internal, tapi juga eksternal. Kita harus berkolaborasi dengan TNI, Polri, Pecalang, dan juga seluruh BUMN yang ada. Sebagai contoh, kita harus berkolaborasi dengan PLN dan juga Telkom dalam menyambut kegiatan Nataru yang sedang berjalan ini. Sehingga memastikan semua pelayanan di kawasan berjalan dengan sempurna dan pengunjung tidak menemui komplain ataupun tidak menemui kerisauan dengan fasilitas dan servis yang kita berikan kepada semua pengunjung. Jadi saya ajak semua kita lakukan ini dengan baik, teamwork-nya harus solid, dan jangan lupa risk owner itu selalu ada di kepala kita. Kita bukan hanya bekerja, tapi ini adalah tempat kita melakukan pengabdian dan harus yang terbaik semuanya untuk Indonesia dan ITDC kita. Terima kasih Pak Troy atas insight-nya. Sampai jumpa di restock selanjutnya. Sampai jumpa di restock dengan toko-toko yang lebih seru dan inspiratif. Terima kasih Bapak.